Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, udara di kontrakan kecil tipe 36 milik Sarah dan Aris terasa lebih sesak dari biasanya. Bukan karena debu atau kurangnya ventilasi, melainkan karena sebuah kartu undangan berwarna emas metalik yang tergeletak di atas meja makan kayu yang sudah mulai mengelupas catnya. Kartu itu terlihat sangat kontras, terlalu mewah untuk ruangan yang hanya diterangi lampu pijar 5 watt. Ibu benar-benar melakukannya, Mas. Suara Sarah memecah keheningan. Ia sedang mengoleskan selai kacang ke selembar roti tawar murah. Matanya menatap nanar pada tulisan timbul di undangan tersebut. Grand Opening Rahma Tower Luxury Office. Aris, yang sedang mengancingkan kemeja kerjanya yang sudah memudar warnanya, menghela napas panjang. Ia menghampiri istrinya, mengusap bahu Sarah dengan lembut. Aku tahu. Ibu selalu ingin pengakuan dunia. Gedung itu adalah ambisi terbesarnya sejak ayah meninggal. Sarah menoleh, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi pesan yang dikirimnya semalam, itu lebih dari sekadar undangan. Mas, itu adalah hinaan. Aris terdiam. Ia ingat betul isi pesan WhatsApp dari ibunya semalam. Bukan kata-kata manis layaknya ibu kepada anak kandung, melainkan instruksi yang dingin. Datanglah besok pagi. Gunakan pakaian yang paling mendingan yang kalian punya. Jangan memalukan saya di depan kolega penting. Kalian saya undang hanya supaya orang tidak menganggap saya ibu yang kejam. Tapi ingat posisi kalian. Kalian hanya pelengkap. Jangan banyak bicara apalagi menyentuh makanan prasmanan sebelum tamu VIP selesai. Penghinaan seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Sarah sejak ia menikah dengan Aris 3 tahun lalu. Ibu Rahma, seorang pengusaha properti yang baru saja bangkit dari keterpurukan, tidak pernah merestui hubungan mereka. Baginya, Sarah hanyalah wanita dari kelas menengah bawah yang menjebak anak laki-lakinya yang tampan untuk hidup melarat. Ibu Rahma tidak tahu, atau lebih tepatnya tidak mau tahu, bahwa Aris meninggalkan kenyamanan rumah mewah ibunya justru karena tidak tahan dengan cara ibunya menjalankan bisnis yang penuh kelicikan. Aris memilih hidup dari nol sebagai buruh logistik, atau begitulah yang dipercayai oleh ibunya. Kita tetap pergi. Tanya Sarah ragu. Kita pergi, jawab Aris tegas. Namun matanya menyiratkan sesuatu yang tenang, sebuah ketenangan yang mematikan. Ibu ingin kita datang sebagai orang miskin yang dia kasihani. Kita akan berikan dia pertunjukan itu untuk terakhir kalinya. Sarah memperhatikan suaminya. Ada yang berbeda dari Aris pagi ini. Meski ia mengenakan kemeja lama, cara berdirinya begitu tegak. Kenapa kau begitu yakin, Mas? Aris tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jarang diperlihatkan. Karena sebuah gedung tidak akan berdiri tanpa fondasi yang kuat. Sarah. Dan ibu lupa siapa yang membangun fondasi itu saat dia hampir kehilangan segalanya setahun lalu. Sepanjang perjalanan menuju lokasi acara menggunakan motor tua yang mesinnya berbunyi kasar, Sarah terus memikirkan bagaimana cara mereka menghadapi Ibu Rahma. Ia tahu mertuanya itu memiliki lidah yang lebih tajam dari sembilu. Di setiap pertemuan keluarga besar, Sarah selalu dijadikan bahan lelucon, tentang sepatunya yang dibeli di pasar loak, atau tentang tasnya yang sudah mengelupas. Sesampainya di kawasan bisnis terpadu, kemegahan Rahma Tower terlihat menjulang tinggi. Karpet merah membentang dari lobi hingga ke pinggir jalan. Mobil-mobil mewah sekelas Mercedes-Benz, BMW, hingga Bentley berderet rapi. Di sana, di depan gedung yang berkilau terpapar matahari pagi, Ibu Rahma berdiri dengan kebaya brokat seharga puluhan juta rupiah, menyalami para pejabat dan pengusaha kelas atas. Aris memarkirkan motornya di sudut paling jauh, karena petugas keamanan sempat melarangnya masuk ke area parkir depan. Saat mereka berjalan menuju pintu masuk, Sarah meremas tangan Aris dengan kuat. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat beberapa kerabat Aris mulai menunjuk-nunjuk ke arah mereka sambil berbisik dan tertawa kecil. Ibu Rahma melihat mereka dari kejauhan. Alih-alih menyambut, ia justru memalingkan muka dan berbicara dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Ah, itu mereka datang. Saya memang selalu mengajarkan anak saya untuk tetap rendah hati,
Meski terkadang keterlaluan rendahnya sampai terlihat seperti pengemis. Tawa pecah di kerumunan kecil itu. Sarah menunduk. Namun Aris tetap melangkah maju dengan dagu terangkat. Mereka semakin dekat dengan pintu kaca besar yang menjadi akses utama ke lobi mewah tersebut. Namun, langkah mereka terhenti mendadak. Di sana, tepat di samping pintu sensor otomatis, terdapat sebuah papan pengumuman berdiri yang biasanya berisi denah gedung. Namun hari ini, isinya berbeda. Ada sebuah poster besar dengan foto Sarah dan Aris yang diambil secara sembunyi-sembunyi saat mereka sedang makan di warung pinggir jalan. Di atas foto itu, tertulis huruf kapital berwarna merah mencolok. Orang miskin ini dilarang keras untuk masuk ke dalam. Harap menjaga sterilitas area VIP. Darah Sarah terasa berhenti mengalir. Ini bukan lagi sekadar hinaan lewat pesan singkat. Ini adalah eksekusi karakter di depan publik. Beberapa tamu undangan mulai memotret papan tersebut sambil tertawa. Ibu Rahma berdiri tidak jauh dari papan itu, memegang gelas sampanye, menatap mereka dengan tatapan kemenangan yang murni. "Mas," bisik Sarah dengan suara bergetar. "Ayo kita pulang." Namun Aris tidak bergeming. Ia tidak marah. Ia justru mengeluarkan ponselnya, melihat jam, lalu menatap ibunya yang sedang tersenyum sinis. Aris kemudian merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah ia siapkan dari rumah. "Belum saatnya pulang, sayang," ujar Aris tenang. Suaranya terdengar sangat jelas di tengah kebisingan pesta. "Kita hanya perlu meletakkan hadiah ini, lalu kita biarkan waktu yang bekerja." Aris melangkah maju satu langkah lagi, tepat di depan garis pembatas yang dijaga oleh petugas keamanan yang memandang mereka dengan jijik. Di mata Aris, tidak ada dendam, hanya ada sebuah ketegasan yang menandakan bahwa babak baru saja dimulai. Suasana di lobi Rahma Tower seketika berubah menjadi panggung teater yang kejam. Para tamu undangan, yang terdiri dari pengusaha kelas atas dan sosialita berbalut pakaian desainer, kini memiliki tontonan baru yang lebih menarik daripada sekadar pidato pembukaan. Mereka membentuk lingkaran kecil, memberikan ruang bagi drama yang sedang berlangsung di depan pintu utama. Papan pengumuman itu seolah berteriak. Foto Sarah dan Aris yang sedang makan di warung tenda, dengan wajah lelah setelah bekerja, terpampang begitu kontras dengan kemewahan marmer Italia di lantai lobi. Tulisan, "Orang miskin ini dilarang keras untuk masuk ke dalam," bukan hanya sebuah peringatan, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap harga diri seorang anak dan menantu. Ibu Rahma melangkah maju. Suara ketukan sepatu hak tingginya menggema di lantai yang mengkilap. Ia menyesap sampanyenya dengan elegan sebelum berhenti tepat di depan Aris dan Sarah. Tatapannya merendahkan, menyapu pakaian Aris yang rapi namun jelas sudah berumur, dan gaun sederhana Sarah yang dibeli dari toko diskon. "Kalian tidak bisa baca?" tanya Ibu Rahma dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh semua orang. "Petugas keamanan, saya pikir instruksi saya sudah jelas. Foto itu dipasang agar kalian tidak perlu bertanya lagi siapa yang tidak boleh menginjakan kaki di atas marmer saya." Sarah merasakan matanya memanas. Ia merasa seluruh dunia sedang menertawakannya. Penghinaan di ruang privat adalah satu hal, tapi dipermalukan secara publik dengan cara sekeji ini adalah luka yang sulit disembuhkan. Ia meremas ujung gaunnya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Namun, Aris tetap tenang. Tangannya yang menggenggam tangan Sarah terasa sangat stabil. Tidak ada gemetar, tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Aris menatap ibunya tepat di mata. Tatapan yang membuat Ibu Rahma sedikit tidak nyaman. Seolah anaknya itu sedang melihat menembus topeng kemewahan yang ia kenakan. "Kami datang karena undangan ibu, Bu," ujar Aris pelan namun tegas. "Saya mengundang kalian untuk tahu diri, Aris," bentak Ibu Rahma. Tawanya pecah dengan nada sumbang. "Lihat sekelilingmu. Orang-orang di sini adalah mereka yang memiliki aset miliaran. Mereka adalah orang-orang yang membangun kota ini. Sedangkan kalian? Kalian hanya akan menodai pemandangan. Keberadaan kalian di sini hanya akan menurunkan nilai saham gedung ini." Seorang sosialita di samping Ibu Rahma menyahut sambil menutup mulut dengan kipas mahal. "Duh, Rahma, kamu terlalu baik masih mau mengakui mereka. Kalau saya jadi kamu,
Sudah saya hapus nama mereka dari kartu keluarga. Tawa riuh kembali pecah. Aris memperhatikan wajah ibunya yang tampak bangga karena didukung oleh teman-temannya. Bagi Ibu Rahma, harga diri adalah tentang apa yang dilihat orang, bukan tentang hubungan darah. Ibu benar-benar yakin tidak ingin kami masuk. Aris bertanya sekali lagi, kali ini dengan nada yang hampir menyerupai bisikan misterius. Tentu saja. Jangankan masuk. Berdiri di depan pintu ini saja kalian sudah membuat udara terasa murah, jawab Ibu Rahma ketus. Ia kemudian memanggil kepala keamanan. Pak Budi, pastikan mereka segera pergi dari area ini. Jika mereka melawan, jangan ragu untuk menyeretnya keluar pagar. Beberapa petugas keamanan mendekat dengan wajah ragu. Mereka tahu ini adalah anak pemilik gedung, tapi mereka juga harus patuh pada perintah atasan yang membayar gaji mereka. Sarah menarik lengan Aris. Mas, ayo pergi. Ini sudah keterlaluan. Kita tidak perlu penghinaan lebih banyak lagi. Namun, sebelum berbalik, Aris mengeluarkan kotak kayu kecil berikat pita hitam dari balik jaketnya. Ia melangkah maju, melewati garis pembatas, dan meletakkannya di atas meja resepsionis yang kosong di dekat pintu masuk. Apa itu? Sampah? Tanya Ibu Rahma dengan jijik. Jangan tinggalkan barang kotor di kantorku. Aris tersenyum. Itu adalah senyum paling tulus yang pernah Sarah lihat, namun sekaligus paling mengerikan. Ini adalah hadiah peresmian dari kami, Bu. Sebagai tanda bahwa kami menghormati keputusan Ibu untuk memisahkan si kaya dan si miskin. Saya hanya minta satu hal. Jangan buka kotak ini sampai 2 jam ke depan. 2 jam? Aku bahkan ragu kotak ini layak berada di sini selama 2 menit. Sahut Ibu Rahma ketus. Aris tidak menanggapi lagi. Ia berbalik arah, merangkul bahu Sarah yang masih gemetar, dan mulai berjalan menjauh dari kerumunan yang menghujat. Mereka berjalan melewati karpet merah, melewati deretan mobil mewah, menuju motor tua mereka yang terparkir di pojok. Di belakang mereka, Ibu Rahma masih berteriak pada petugas keamanan untuk membersihkan sisa-sisa keberadaan mereka. Saat sudah berada di atas motor, Sarah memeluk pinggang Aris dengan erat. Mas, aku malu sekali. Kenapa Mas justru tersenyum? Aris menyalakan mesin motornya yang menderu kasar. Jangan menangis. Sarah, senyumlah. Karena dalam 2 jam, gedung itu tidak akan lagi menjadi tempat yang menyenangkan bagi ibu. Apa isi kotak itu, Mas? Apakah itu surat protes? Tanya Sarah penasaran. Aris menoleh sedikit. Angin meniup rambutnya saat motor mulai melaju meninggalkan area gedung. Bukan. Isinya adalah kunci yang selama ini menopang seluruh hidup mewah ibu. Aku baru saja mengembalikan apa yang seharusnya tidak pernah dia miliki tanpa rasa hormat. Mereka pergi meninggalkan kemegahan Rahma Tower yang sedang berada di puncak perayaannya. Di dalam sana, Ibu Rahma kembali ke tengah pesta, memegang gelas sampahnya tinggi-tinggi, merasa telah memenangkan pertempuran melawan anaknya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa di meja resepsionis, kotak kayu dengan pita hitam itu seolah menjadi bom waktu yang sedang berdetak menuju kehancurannya. 2 jam. Aris memberikan waktu 2 jam untuk ibunya menikmati kejayaan semu itu sebelum seluruh dunia yang ia bangun dengan keangkuhan runtuh berkeping-keping. Motor tua itu menderu, membelah kemacetan kota yang mulai memanas di bawah terik matahari. Aris mengendarainya dengan kecepatan stabil, seolah tidak baru saja mengalami penghinaan yang bisa menghancurkan mental pria manapun. Di belakangnya, Sarah menyandarkan kepalanya di punggung Aris. Air matanya sudah kering, namun dadanya masih terasa sesak. Mereka berhenti di sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan, jauh dari kemegahan kawasan bisnis tempat Rahma Tower berdiri. Kedai itu sederhana, hanya ada beberapa kursi plastik dan aroma biji kopi yang baru digiling. Turunlah, sayang. Kita minum sesuatu yang segar, ujar Aris lembut sambil memarkirkan motornya. Sarah turun dengan lemas. Ia duduk di kursi plastik pojok, menatap tangannya yang masih sedikit gemetar. Mas, bagaimana Mas bisa seikhlas itu? Foto kita tulisan itu, semua orang melihatnya. Mas.
Ibu benar-benar menganggap kita sampah. Aris memesan 2 gelas es kopi susu, lalu duduk di hadapan istrinya. Ia menggenggam tangan Sarah, menyalurkan kehangatan yang menenangkan. Sarah, aku tidak ikhlas melihatmu dihina. Tapi aku tersenyum karena aku tahu itu adalah puncak dari keangkuhannya. Dalam hukum alam, sesuatu yang mencapai puncaknya hanya punya satu jalan lagi, turun. Tapi kenapa harus menunggu 2 jam? Tanya Sarah bingung. Aris menyesap kopinya perlahan. Matanya yang biasanya teduh kini berkilat tajam. Karena 2 jam adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem perbankan untuk memproses pembatalan jaminan aset besar. Dan 2 jam adalah waktu yang tepat bagi ibu untuk merasa benar-benar berada di atas awan sebelum dijatuhkan ke tanah. Sarah terdiam. Ia teringat kembali pada masa setahun yang lalu, saat Ibu Rahma hampir kehilangan segalanya karena investasi bodong di luar negeri. Saat itu, Ibu Rahma menangis di depan rumah mereka, memohon pinjaman. Namun, setelah bisnisnya pulih secara misterius, ia kembali menjadi sosok yang sombong dan menganggap Aris serta Sarah sebagai beban. Mas, sebenarnya dari mana ibu mendapatkan dana untuk membangun Rahma Tower itu? Tanya Sarah hati-hati. Ia selama ini tahu bisnis mertuanya membaik, tapi tidak pernah tahu detailnya. Aris tersenyum tipis. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya sedikit retak. Namun isinya adalah aplikasi perbankan eksklusif yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di negeri ini. Di sana tertera nama sebuah perusahaan, AS Capital Group. Ibu tidak pernah mendapatkan pinjaman dari bank. Sarah. Bank menolaknya karena rekam jejaknya yang buruk. Dia mendapatkan kucuran dana dari sebuah perusahaan investasi anonim. Dia pikir itu adalah keberuntungan. Padahal itu adalah aku. Mata Sarah membelalak. Mas yang membiayai semua kemewahan ibu selama setahun ini. Aris mengangguk. Aku menggunakan dana dari tabungan pribadiku dan beberapa aset saham yang kupendam sejak sebelum kita menikah. Aku ingin melihat, jika aku memberinya kesempatan kedua, apakah dia akan berubah menjadi manusia yang lebih baik? Apakah kekayaan akan membuatnya bijaksana atau justru semakin buta? Dan hari ini, Mas mendapatkan jawabannya, bisik Sarah. Ya, foto di depan pintu itu adalah jawaban telak. Dia menggunakan uang yang kuberikan untuk membangun gedung, lalu menggunakan gedung itu untuk menghina orang yang memberinya uang tersebut. Itulah sebabnya aku tersenyum. Sarah. Senyumku adalah tanda bahwa tugasku sebagai anak yang berbakti telah usai. Sekarang, saatnya aku menjadi seorang profesional. Aris menjelaskan bahwa kotak kayu yang ia tinggalkan di meja resepsionis berisi dokumen asli pembatalan hak guna aset. Selama ini, gedung itu berdiri di atas tanah yang secara hukum dibeli oleh perusahaan Aris. Ibu Rahma hanyalah pengelola yang diberi izin sementara. Dengan diletakkannya dokumen itu, dan tanda tangan digital yang sudah dikirim Aris tepat saat mereka meninggalkan gedung, maka secara otomatis segala aktivitas di gedung itu menjadi ilegal. 2 jam dari sekarang, pukul 11 siang, sistem keamanan gedung akan terkunci secara otomatis dari pusat. Semua rekening perusahaan yang terhubung dengan jaminan aset itu akan dibekukan untuk audit. Jelas Aris tenang. Sarah menatap suaminya dengan rasa kagum yang bercampur ngeri. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang setiap hari bersamanya, yang rela makan nasi dengan telur dadar dibagi 2, adalah sosok yang memegang kendali atas gedung pencakar langit tersebut. Kenapa Mas merahasiakan ini dariku? Karena aku ingin kita dicintai bukan karena angka di rekening. Sarah. Dan kau tetap di sampingku saat aku hanya seorang pria dengan motor tua. Itu adalah harta yang lebih mahal dari gedung manapun. Aris mengecup punggung tangan Sarah. Suasana di kedai kopi itu terasa sangat kontras dengan suasana di lobi Rahma Tower. Di sini, Aris dan Sarah menikmati kebersamaan yang tulus. Sementara di sana, Ibu Rahma sedang tertawa palsu di atas fondasi yang sudah ditarik paksa oleh anaknya sendiri. Lihat jamnya, Sarah. Ujar Aris sambil menunjuk ke arah jam dinding kedai yang berdetak. Pukul 10.30. Tinggal 30 menit lagi. Apa yang akan terjadi pada ibu, Mas? Suara Sarah melembut. Ada sedikit rasa kasihan yang tersisa di hatinya sebagai sesama wanita.
Dia akan belajar tentang harga diri. Sarah. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan marmer Italia atau sampanye mahal. Dia akan belajar bahwa orang yang dia sebut miskin adalah satu-satunya orang yang memegang kunci keselamatannya. Aris bangkit dari kursi, lalu mengajak Sarah kembali ke motor. Ayo, kita cari tempat yang lebih tinggi untuk melihat pemandangan. Aku ingin kau melihat bagaimana sebuah keangkuhan runtuh tanpa perlu kita mengotori tangan dengan amarah. Mereka kembali melaju, bukan menuju rumah, melainkan menuju sebuah bukit kecil di pinggiran kota yang menghadap langsung ke deretan gedung pencakar langit, termasuk Rahmat Tower yang berkilau di kejauhan. Di sana, mereka menunggu detik-detik di mana waktu 2 jam itu habis. Angin di perbukitan itu berembus kencang, menerpa wajah Sarah yang masih tampak bingung. Di bawah sana, kota Jakarta terlihat seperti miniatur yang sibuk, dan Rahmat Tower berdiri angkuh di tengah-tengahnya. Aris berdiri bersandar pada motor tuanya. Matanya menatap tajam ke arah gedung itu, namun pikirannya melayang ke masa 7 tahun yang lalu. Mas, ceritakan padaku semuanya. Pinta Sarah lembut. Bagaimana bisa Mas yang kukenal sebagai pria sederhana yang sering lembur di gudang logistik, ternyata adalah pemilik AS Capital Group? Aris menghela napas. Sebuah senyum kecut tersungging di bibirnya. Dulu, sebelum aku bertemu denganmu, aku adalah anak emas di perusahaan ibu. Aku yang mengelola semua strategi investasinya. Tapi aku melihat sesuatu yang mengerikan. Sarah, ibu bukan hanya ingin kaya. Dia ingin menguasai orang lain dengan kekayaannya. Dia menghalalkan segala cara, termasuk menipu rekan bisnisnya sendiri. Aris bercerita bahwa 7 tahun lalu, ia memutuskan untuk keluar dari rumah mewah itu tanpa membawa sepeser pun uang ibunya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri tanpa cara-cara kotor. Dengan latar belakang pendidikan keuangan dan pengalaman di lapangan, Aris mulai bermain di pasar saham global dan aset digital secara sembunyi-sembunyi. Awalnya aku bekerja di gudang logistik itu sungguhan. Sarah, itu bukan penyamaran total. Kenang Aris. Aku butuh pekerjaan tetap agar tidak dicurigai ibu yang terus memata-matai hidupku. Gaji dari gudang itu yang kita pakai untuk makan sehari-hari. Tapi di malam hari, saat kau sudah tidur, aku duduk di depan laptop tua itu, mengelola aset yang terus berkembang. Sarah mendengarkan dengan saksama. Ia ingat betul bagaimana Aris sering terlihat sangat lelah di pagi hari, namun selalu bangun lebih awal untuk membuatkannya sarapan. Ia pikir Aris lelah karena memindahkan kardus di gudang, padahal suaminya itu sedang memindahkan jutaan dolar di pasar internasional. Lalu kenapa Mas justru membantu ibu saat dia bangkrut setahun lalu? Padahal dia sudah mengusir kita saat kita menikah. Tanya Sarah. Karena dia tetap ibuku, jawab Aris singkat. Tapi aku memberinya bantuan dengan syarat yang sangat ketat. Aku mendirikan perusahaan cangkang bernama AS Capital. Melalui pengacara dan pihak ketiga, aku menawarkan dana talangan untuk menyelamatkan aset-asetnya yang akan disita bank. Ibu setuju tanpa pernah tahu siapa pemilik sebenarnya di balik AS Capital. Aris kemudian menjelaskan bahwa dalam perjanjian itu, ada klausul yang sangat spesifik. Seluruh aset yang dibeli kembali oleh dana talangan tersebut, termasuk lahan tempat Rahmat Tower berdiri, secara hukum dimiliki oleh AS Capital. Ibu Rahma hanya bertindak sebagai pengelola dengan hak guna usaha yang bisa dicabut sewaktu-waktu jika terjadi pelanggaran etika atau kegagalan manajemen. Penghinaan yang dia lakukan tadi pagi di depan pintu gedung, itu adalah pelanggaran etika berat dalam kontrak kami. Aris menunjukkan salinan kontrak digital di ponselnya. Ada pasal yang menyebutkan bahwa pengelola dilarang melakukan tindakan diskriminasi atau pencemaran nama baik yang dapat merusak citra pemilik aset. Poster, orang miskin dilarang masuk, itu adalah bukti hukum yang sah untuk mencabut semua haknya. Sarah merasa dadanya bergetar. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah film detektif. Jadi, kotak yang Mas letakkan tadi, isinya adalah surat pembatalan kerjasama secara permanen. Di dalam kotak itu juga ada sebuah kunci kecil. Kunci itu bukan untuk membuka pintu gedung, tapi itu adalah kunci kotak deposit di bank tempat semua perhiasan dan dokumen asli ibu disimpan, yang semuanya kini sudah menjadi jaminan utang pada perusahaanku. Aris menatap jam tangannya.
Pukul 10.45. 15 menit lagi. Sarah. Pihak bank dan kurator akan sampai di sana. Ibu akan sadar bahwa pesta yang dia adakan di dalam gedung mewah itu sebenarnya sedang diadakan di dalam gedung milik orang lain yang baru saja dia usir. Apakah ini tidak terlalu kejam, Mas? Sarah bertanya dengan suara kecil. Aris mendekat, memegang kedua tangan Sarah. Sarah, kejam adalah saat seorang ibu memasang foto anaknya sendiri dan menyebutnya sampah di depan umum. Kejam adalah saat dia mencoba memisahkan kita hanya karena uang. Aku tidak sedang menghukumnya karena dendam. Aku sedang memberinya pelajaran tentang realitas. Dia mencintai dunia lebih dari segalanya. Maka aku akan menunjukkan betapa rapuhnya dunia yang dia banggakan itu. Tiba-tiba, ponsel Aris bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Sistem lockdown initialized. Authorization. AS01. Sudah dimulai, bisik Aris. Dari kejauhan, di area lobi Rahma Tower, lampu-lampu kristal besar yang tadi bersinar megah terlihat mulai berkedip-kedip. Aris tahu, sistem otomatis gedung itu sedang mengambil alih. Pintu-pintu akses akan terkunci, lift akan turun ke lantai dasar dan berhenti beroperasi, serta seluruh sistem perbankan perusahaan Ibu Rahma akan mendeteksi status, default, atau gagal bayar. Ayo kita kembali ke motor. Sarah, kita tidak akan ke sana untuk berdebat. Kita hanya akan menonton dari jauh bagaimana sebuah istana pasir tersapu ombak. Aris menghidupkan mesin motornya. Sarah naik ke boncengan dengan perasaan yang jauh berbeda. Rasa sedih dan malunya kini berganti dengan sebuah ketegangan yang memacu adrenalin. Ia menyadari bahwa suaminya bukan hanya pria yang baik, tapi juga pria yang memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Motor tua itu kembali melaju, menuruni bukit menuju jalan raya utama. Mereka akan kembali ke dekat Rahma Tower, bukan sebagai tamu yang diusir, tapi sebagai penonton di barisan depan yang menyaksikan runtuhnya sebuah keangkuhan. Di dalam lobi Rahma Tower, suasana masih sangat meriah, setidaknya untuk beberapa menit terakhir. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau hidangan truffle dan wagyu yang disajikan secara prasmanan di sudut ruangan. Denting gelas kristal yang saling bersentuhan mengiringi tawa riuh para sosialita. Ibu Rahma berdiri di tengah lingkaran kolega bisnisnya. Wajahnya berseri-seri, dipenuhi kebanggaan yang meluap. Gedung ini adalah bukti bahwa kerja keras dan kelas tidak pernah mengkhianati hasil, ujar Ibu Rahma sambil menerima ucapan selamat dari seorang pengusaha tekstil. Saya selalu percaya, untuk menjadi besar, kita harus berani membuang beban-beban yang menghambat, termasuk orang-orang yang hanya tahu cara meminta tanpa tahu cara memberi. Sindiran itu disambut tawa kecil oleh teman-temannya. Mereka semua tahu siapa yang dimaksud. Anak kandungnya sendiri yang baru saja diusir seperti pengemis di pintu depan. Foto Aris dan Sarah di papan pengumuman tadi masih menjadi topik hangat yang menggelitik di telinga mereka. Tapi Rahma, apa kamu tidak takut anakmu itu akan menaruh dendam? Tanya salah satu rekan wanitanya. Ibu Rahma mengibaskan tangan, seolah sedang mengusir lalat. Dendam orang miskin itu seperti asap. Tidak akan bisa merobohkan tembok marmer ini. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk menyewa pengacara, apalagi membalas saya. Paling-paling dia hanya bisa menangis di kontrakan sempitnya itu. Tepat saat Ibu Rahma hendak mengangkat gelasnya untuk melakukan toas kemenangan, sebuah fenomena aneh terjadi. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit lobi berkedip 3 kali. Suara mesin pendingin ruangan, AC, yang biasanya senyap tiba-tiba mengeluarkan dengungan berat sebelum akhirnya benar-benar mati. Suasana yang tadinya sejuk mulai terasa gerah dalam hitungan detik. Ada apa ini? Teknisi, teriak Ibu Rahma. Wajahnya mulai memerah karena kesal. Kenapa AC-nya mati? Jangan memalukan saya di depan tamu. Belum sempat ajudannya menjawab. Suara dentuman keras terdengar dari arah lift. 3 buah lift yang tadinya beroperasi turun serentak ke lantai lobi. Pintunya terbuka, lalu sistemnya mati total. Musik klasik yang mengalun lewat pengeras suara berubah menjadi statis yang memekakan telinga sebelum akhirnya hening total. Para tamu mulai berbisik-bisik. Kegelisahan mulai merayap di antara gaun-gaun sutra dan setelan jas mahal. Nyonya Rahma,
Sistem keamanan melaporkan adanya lockdown total dari pusat. Lapor seorang staf administrasi dengan wajah pucat pasi. Ia berlari menghampiri Ibu Rahma sambil membawa tablet yang menunjukkan peringatan berwarna merah. Semua akses pintu terkunci. Kita tidak bisa keluar, dan orang dari luar tidak bisa masuk. Apa katamu? Jangan konyol. Saya pemilik gedung ini, saya tidak pernah memerintahkan lockdown, bentak Ibu Rahma. Ia merampas tablet itu, namun jarinya bergetar saat melihat tulisan di layar. Akses denied. Owner, AS Capital Group. Ibu Rahma teringat kotak kayu yang diletakkan Aris di meja resepsionis. Dengan langkah terburu-buru dan napas yang memburu, ia menghampiri meja itu. Para tamu mengikuti dari belakang dengan rasa penasaran yang memuncak. Ibu Rahma merobek pita hitam itu dan membuka tutup kotaknya. Isinya bukan sampah. Di sana ada selembar surat resmi dengan kop perusahaan AS Capital Group yang sangat ia kenali sebagai penyandang dananya selama ini. Namun, ada satu dokumen lain yang membuatnya hampir jatuh pingsan. Akta pembatalan hak guna aset dan pencabutan investasi. Di bawah dokumen itu, tertulis sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. 2 jam sudah berlalu, Bu. Gedung ini tidak menerima orang yang tidak memiliki rasa hormat. Sesuai pasal 12 kontrak kita, karena Ibu telah melakukan pencemaran nama baik terhadap pemilik aset, saya, maka gedung ini secara resmi saya ambil alih kembali per detik ini. Selamat menikmati pesta di gedung milik orang miskin ini. Lutut Ibu Rahma lemas. Ia bersandar pada meja resepsionis agar tidak jatuh ke lantai. Tidak mungkin. Aris pemilik AS Capital. Tiba-tiba, pintu kaca utama yang tadi terkunci terbuka secara paksa dari luar. Namun yang masuk bukan Aris, melainkan sekelompok pria berseragam hitam dengan tulisan kurator dan audit di dada mereka. Mereka didampingi oleh beberapa petugas polisi. Mohon perhatian semuanya, ujar salah satu pria di barisan depan dengan suara menggelegar. Acara ini harus segera dihentikan. Kami dari tim kurator independen diperintahkan oleh pemilik aset sah, AS Capital Group, untuk melakukan penyitaan aset atas gagal bayar dan pelanggaran kontrak berat oleh pihak pengelola, PT Rahma Property. Suasana lobi yang tadinya mewah seketika berubah menjadi kekacauan. Para tamu undangan berteriak kaget, beberapa mencoba menyelamatkan diri, namun mereka tertahan karena prosedur pemeriksaan identitas. Ibu Rahma berteriak histeris, "Ini fitnah! Saya pemiliknya! Keluar kalian semua!" Nyonya Rahma, pria kurator itu mendekat, menyerahkan sebuah map. Ini adalah bukti transfer dana selama 1 tahun terakhir. Semua uang yang Anda pakai berasal dari rekening anak Anda, Aris Saputra. Dan ini adalah surat perintah pengosongan gedung. Anda punya waktu 15 menit untuk keluar dari sini, atau kami akan mengeluarkan Anda secara paksa. Para tamu yang tadi memuji Ibu Rahma kini menatapnya dengan jijik dan sinis. Mereka menjauh seolah Ibu Rahma adalah wabah penyakit. Ternyata semua ini cuma akal-akalan? Pakai uang anak sendiri tapi malah mengusir anaknya? Bisik seorang sosialita yang tadi paling keras tertawa. Ibu Rahma melihat keluar pintu kaca. Di seberang jalan, ia melihat sebuah motor tua berhenti. Di atasnya, Aris dan Sarah duduk dengan tenang. Aris tidak melambaikan tangan, tidak juga tertawa. Ia hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong, lalu perlahan memutar gas motornya dan pergi menghilang di balik kerumunan kota. Pesta itu berakhir bukan dengan tepuk tangan, melainkan dengan tangisan histeris Ibu Rahma yang diseret keluar dari gedungnya sendiri, di bawah tatapan poster fotonya sendiri yang bertuliskan, "Orang miskin dilarang masuk." Ironisnya, kini ia benar-benar menjadi orang yang tidak punya apa-apa lagi di dalam gedung itu. Kekacauan di lobi Rahma Tower semakin tak terkendali. Suhu udara terus meningkat karena sistem pendingin yang mati total, membuat para tamu undangan yang terbiasa hidup mewah mulai mengipasi diri dengan tangan atau kartu undangan emas mereka. Namun, panasnya udara tak sebanding dengan panas yang menjalar di sekujur tubuh Ibu Rahma saat jemarinya gemetar memegang isi kotak kayu itu. Di dalam kotak tersebut, selain surat pembatalan hak guna aset, terdapat sebuah dokumen tebal dengan segel merah.
Ibu Rahma membukanya dengan mata terbelalak. Itu adalah rincian aliran dana AS Capital Group selama 12 bulan terakhir. Setiap sen yang digunakan untuk membeli marmer, membayar arsitek, hingga menyewa jasa catering kelas atas untuk pesta hari ini, berasal dari rekening yang dikuasai oleh Aris. Tidak, ini pasti kesalahan sistem. Aris itu buruh gudang. Dia hanya mengangkat kardus. Teriak Ibu Rahma. Suaranya melengking tinggi, memecah kebisingan lobi. Pria dari tim kurator, yang bernama Pak Handoko, menatapnya dengan tatapan dingin tanpa simpati. Nyonya Rahma, anak Anda bukan sekadar mengangkat kardus. Dia adalah otak di balik sistem logistik digital yang digunakan oleh puluhan perusahaan besar di Asia. Pekerjaannya di gudang selama ini hanyalah cara dia memantau efisiensi sistemnya sendiri dari bawah. Uang yang dia hasilkan dari lisensi sistem itu jauh lebih banyak daripada total aset yang Anda pamerkan hari ini. Kata-kata itu menghantam Ibu Rahma seperti gada besi. Ia teringat bagaimana ia sering menghina bau keringat Aris saat pria itu pulang kerja, menyebutnya sebagai bau kemiskinan. Ternyata, keringat itu adalah bensin bagi mesin uang yang selama ini menghidupi kemewahan sang ibu. Di saat yang sama, para investor yang hadir, beberapa di antaranya adalah pemegang saham minoritas di proyek-proyek Ibu Rahma lainnya, mulai mengerumuni Pak Handoko. Mereka tidak lagi peduli pada Ibu Rahma. Mereka peduli pada uang mereka. Pak, apa maksudnya dengan pembatalan investasi? Tanya seorang investor properti dengan wajah panik. Saya sudah menyetor 50 miliar untuk proyek fase kedua gedung ini. Pak Handoko membuka map lain. Sesuai perintah dari pemilik modal utama, AS Capital secara resmi menarik diri dan menyatakan status default pada PT Rahma Property. Karena jaminan utama perusahaan ini, yaitu gedung ini, telah diambil alih kembali oleh pemilik sah, maka PT Rahma Property dinyatakan bangkrut secara teknis karena tidak lagi memiliki aset penjamin. Seketika, lobi itu meledak dalam kemarahan. Investor yang tadinya menjilat Ibu Rahma kini berubah menjadi singa yang lapar. Rahma, kau menipu kami, teriak salah satu dari mereka. Kau bilang gedung ini milikmu sepenuhnya. Kau bilang anakmu itu beban. Ternyata dia adalah nyawa perusahaan ini. Kembalikan uang kami, sahut yang lain. Ibu Rahma mundur selangkah. Namun ia menabrak meja resepsionis. Ia melihat ke dalam kotak lagi dan menemukan sebuah benda kecil di dasar kotak. Sebuah kunci kuno berwarna perak. Ada catatan kecil yang menempel. Kunci ini membuka kotak deposit nomor 704 di Bank Pusat. Semua perhiasan ibu yang ibu jaminkan untuk biaya operasional bulan lalu ada di sana. Tapi ingat, kotak itu hanya bisa dibuka jika ibu melunasi utang pribadi pada perusahaanku. Jika tidak, kurator akan melelangnya besok pagi. Tangis Ibu Rahma pecah. Perhiasan itu adalah sisa-sisa harga dirinya. Kalung berlian warisan, jam tangan mewah, dan bros emas yang selalu ia pamerkan di setiap acara sosialita. Semuanya kini berada dalam cengkraman sistem yang dibangun oleh anak yang ia buang. Pak, tolong beri saya waktu. Saya akan bicara pada Aris. Dia anak saya, dia pasti mendengarkan saya. Mohon Ibu Rahma. Ia mencoba memegang lengan Pak Handoko dengan putus asa. Terlambat, Nyonya. Jawab Pak Handoko sambil melepaskan tangan Ibu Rahma. Tuan Aris sudah memberikan waktu 2 jam tadi. Dia bilang, jika ibu meminta maaf saat dia berdiri di depan pintu tadi, saya diperintahkan untuk membatalkan semua prosedur ini. Tapi ibu justru memilih untuk memasang foto penghinaan itu. Ibu Rahma tertegun. Kepalanya berputar mengingat kembali momen di depan pintu. Aris sempat menatapnya lama, memberikan kesempatan terakhir lewat tatapan matanya. Tapi ia justru tertawa dan memerintahkan satpam untuk menyeretnya keluar. Keangkuhannya telah menutup pintu keselamatannya sendiri. Tiba-tiba, layar-layar besar di lobi yang tadinya menampilkan profil kesuksesan Ibu Rahma berubah. Sekarang, layar itu menampilkan data real-time bursa saham. Grafik perusahaan Ibu Rahma terjun bebas. Garis merah yang menukik tajam menuju titik nol. Berita tentang penyitaan Rahma Tower sudah menyebar ke media sosial dan situs berita bisnis hanya dalam hitungan menit. Para jurnalis yang tadi diundang untuk meliput kesuksesan,
kini mulai menyerbu Ibu Rahma dengan pertanyaan pedas. Kilatan lampu kamera yang tadi ia nikmati, kini terasa seperti serangan yang membutakan. Nyonya Rahma, apakah benar Anda menggunakan dana anak Anda tanpa izin? Bagaimana tanggapan Anda mengenai tuduhan eksploitasi dan penghinaan terhadap anak kandung sendiri? Ibu Rahma menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di tengah kepungan orang-orang yang menuntut dan menghujat, ia merasa sangat sendirian. Gedung yang ia impikan ini kini terasa seperti penjara bawah tanah yang pengap. Ia melihat ke arah pintu lobi sekali lagi, berharap sosok Aris muncul untuk menyelamatkannya. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya sendiri yang terpantul di pintu kaca, berdiri di samping poster, orang miskin dilarang masuk. Ia kini menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Orang miskin yang dimaksud di poster itu bukanlah Aris atau Sarah. Orang miskin itu adalah dirinya sendiri, miskin hati, miskin kasih sayang, dan sekarang, miskin harta. Waktu seolah berhenti berputar bagi Ibu Rahma. Namun kenyataannya, dunia di sekitarnya bergerak sangat cepat menuju kehancuran. Tepat 2 jam setelah Aris dan Sarah meninggalkan lobi dengan motor tua mereka, pemandangan di dalam Rahma Tower tidak lagi menyerupai pesta peresmian. Gedung itu kini menyerupai kapal yang sedang tenggelam, di mana setiap penumpangnya berebut menyelamatkan diri sendiri sambil menginjak sang kapten. Mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian, akses keluar telah dibuka secara terbatas hanya untuk tamu undangan. Silakan meninggalkan gedung dengan tertib melalui pintu samping. Suara Pak Handoko kembali menggelegar melalui pengeras suara darurat yang bertenaga baterai. Satu persatu, kolega bisnis yang tadinya berebut menjabat tangan Ibu Rahma kini melangkah pergi tanpa menoleh sedikitpun. Beberapa dari mereka bahkan sengaja menabrak bahu Ibu Rahma saat berjalan menuju pintu keluar. Seolah wanita itu kini hanyalah benda mati yang menghalangi jalan. Rahma, jangan pernah hubungi aku lagi. Aku tidak mau namaku terseret dalam skandal pencucian uang atau penipuan keluarga ini, desis seorang sosialita yang tadi paling akrab dengannya. Ia menarik tas tangan mahalnya dengan kasar dari meja dekat Ibu Rahma berdiri. Ibu Rahma hanya bisa terpaku. Mulutnya terkunci, sementara matanya menatap nanar pada kekosongan. Kehancuran ini terlalu sistematis, terlalu rapi. Ia baru menyadari bahwa Aris tidak sedang melancarkan amarah yang meledak-ledak, melainkan sebuah operasi bedah finansial yang mematikan. Nyonya Rahma, waktu Anda habis. Pak Handoko berdiri di hadapannya, diikuti oleh 2 petugas keamanan berseragam gelap. Sesuai prosedur sita jaminan, Anda hanya diperbolehkan membawa barang pribadi yang melekat di tubuh. Dokumen, laptop perusahaan, dan inventaris gedung tidak boleh dibawa. Tapi tas ini milikku. Ini tas bermerek. Jerit Ibu Rahma sambil memeluk tas kulit buayanya. Tas itu dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang dijamin oleh AS Capital. Secara hukum, itu adalah aset yang disita. Jawab Pak Handoko tanpa ekspresi. Ia memberi isyarat kepada petugas. Tanpa belas kasihan, petugas itu menarik tas tersebut dari pelukan Ibu Rahma. Mereka bahkan meminta Ibu Rahma melepaskan jam tangan berliannya yang juga terdaftar dalam inventaris yang dibiayai oleh dana talangan Aris. Ibu Rahma gemetar hebat. Ia merasa telanjang di tengah lobi miliknya sendiri. Harga diri yang selama ini ia bangun di atas tumpukan barang mewah dikuliti satu persatu hingga tidak tersisa. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku ini ibu dari pemilik perusahaan kalian, teriaknya histeris, mencoba menggunakan statusnya sebagai ibu Aris sebagai senjata terakhir. Justru karena Anda adalah ibunya, Tuan Aris berpesan agar kami melakukan ini seadil mungkin, sahut Pak Handoko dingin. Beliau bilang, ibu saya sangat mencintai harta, maka biarkan dia belajar hidup tanpa beban harta itu agar dia bisa menemukan kembali hatinya. Ibu Rahma tersungkur di lantai marmer yang mulai terasa dingin karena AC yang mati. Di atasnya, poster besar fotonya dan Aris masih terpasang. Ia mendongak dan melihat kata-kata, orang miskin ini dilarang keras untuk masuk. Ironi itu menghantamnya begitu telak. Sekarang, dialah orang yang paling miskin di gedung itu. Dia tidak punya uang, tidak punya aset, dan yang paling menyakitkan, dia tidak punya lagi cinta dari anak tunggalnya. Para jurnalis di luar gedung mulai merangsek masuk saat pintu dibuka.
Kilatan lampu kamera, flash, membidik Ibu Rahma yang sedang terduduk lesu di lantai lobi dengan rambut yang mulai berantakan dan wajah pucat. Nyonya Rahma, benarkah Anda bangkrut total hari ini? Apakah benar Aris Saputra adalah pemilik asli gedung ini? Bagaimana perasaan Anda diusir dari gedung yang baru saja Anda resmikan? Ibu Rahma mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, namun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ia dipaksa berdiri oleh petugas dan digiring menuju pintu keluar. Saat ia melangkah keluar dari lobi, ia melewati karpet merah yang kini sudah kotor oleh jejak kaki orang-orang yang bergegas pergi. Di trotoar depan gedung, tumpukan papan bunga ucapan selamat yang tadi berderet rapi kini mulai disingkirkan oleh petugas kebersihan karena dianggap sampah. Beberapa orang yang lewat berhenti untuk memotret Ibu Rahma yang sedang digiring keluar tanpa alas kaki, karena sepatu hak tingginya pun disita sebagai aset perusahaan. Ia berdiri di pinggir jalan, di bawah terik matahari yang menyengat. Tidak ada mobil mewah yang menjemputnya. Sopir pribadinya sudah melarikan diri setelah mendengar perusahaan bangkrut dan gajinya tidak jelas. Ia benar-benar sendirian di tengah keramaian kota yang kejam. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depannya. Kaca jendela terbuka perlahan. Ibu Rahma berharap itu adalah Aris yang datang untuk memaafkannya dan mengajaknya pulang ke rumah mewah mereka. Namun, yang ia lihat di dalam mobil itu bukan Aris, melainkan pengacara pribadinya sendiri yang selama ini membantunya memanipulasi kontrak-kontrak kecil. Rahma, ujar sang pengacara dengan nada dingin. Aku baru saja menerima surat pencabutan kuasa. Aris sudah membayar semua tagihan hukumku, tapi dia memintaku untuk tidak lagi membantumu. Mulai sekarang, kau harus mencari pengacara pro bono jika ingin menghadapi tuntutan para investor yang marah di dalam sana. Mobil itu melaju pergi, menyisakan kepulan asap yang mengenai wajah Ibu Rahma. Ia terbatuk. Air mata penyesalan akhirnya jatuh mengalir di pipinya yang mulai keriput. Ia menatap ke arah Rahma Tower untuk terakhir kalinya sebelum petugas keamanan menutup gerbang utama dan memasang rantai besar dengan tulisan, di bawah pengawasan kurator AS Capital. Kehancurannya lengkap. Dalam 2 jam, ia berubah dari ratu properti menjadi gelandangan di atas tanah yang dulu ia klaim sebagai miliknya. Panas aspal jalanan terasa membakar telapak kaki Ibu Rahma yang tak beralas. Ia berjalan limbung di trotoar, mengabaikan tatapan sinis dan bisik-bisik orang yang mengenalinya sebagai wanita yang baru saja diusir dari gedung megah itu. Pikirannya hanya tertuju pada satu tempat. Rumah kontrakan sempit tempat Aris dan Sarah tinggal. Dalam benaknya, ia masih merasa memiliki hak sebagai seorang ibu. Ia yakin, jika ia menangis dan bersimpuh di depan Aris, putranya yang dulu selalu patuh itu akan luluh dan mengembalikan semua kemewahannya. Ia menghentikan sebuah taksi dengan sisa uang receh yang sempat ia selipkan di saku bajunya sebelum tasnya disita. Ke alamat ini, Pak, suaranya serak, menyebutkan sebuah gang sempit di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, Ibu Rahma menyusun kata-kata permohonan maaf yang manipulatif. Ia akan menyalahkan stres pekerjaan, menyalahkan teman-temannya yang memberikan pengaruh buruk, atau bahkan berpura-pura sakit jantung agar Aris merasa iba. Ia lupa bahwa Aris yang sekarang bukan lagi anak kecil yang bisa ia bohongi dengan air mata palsu. Taksi berhenti di mulut gang. Ibu Rahma turun dan berjalan tergesa-gesa menuju rumah bernomor 12. Namun, pemandangan yang menyambutnya sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Rumah kontrakan kecil itu tertutup rapat. Tidak ada motor tua Aris di depan. Sebagai gantinya, ada 3 buah mobil sedan hitam mengkilap yang terparkir berderet di depan gang yang sempit itu. Beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas rapi tampak sedang mengangkut beberapa kardus kecil dari dalam rumah ke bagasi mobil. Aris! Aris, ini ibu! Teriak Ibu Rahma sambil merangsek maju. Seorang pria berjas menghalanginya. Maaf, Nyonya. Anda dilarang mendekat. Minggir. Saya ibunya. Aris, keluar. Maafkan ibu, nak. Ibu Rahma berteriak histeris, mencoba mengintip ke dalam rumah. Pintu rumah terbuka. Aris melangkah keluar, diikuti oleh Sarah. Namun, mereka tidak lagi mengenakan pakaian lusuh yang tadi pagi mereka pakai di depan gedung.
Aris mengenakan kemeja berbahan cashmere yang elegan dengan jam tangan yang harganya mungkin setara dengan seluruh isi rumah kontrakan itu. Sarah tampak anggun dengan gaun minimalis yang memancarkan kelas sesungguhnya. Langkah Ibu Rahma terhenti. Keangkuhannya yang tersisa mendadak rontok melihat transformasi itu. Aris, nak. Suara Ibu Rahma melemah. Ia jatuh berlutut di atas tanah berbatu. Ibu salah. Ibu hilaf. Tolong, hentikan semua ini. Kembalikan gedung itu. Kembalikan perhiasan ibu. Kita mulai lagi dari awal, ya. Aris menatap ibunya dari teras rumah. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ada rasa lelah yang mendalam. Mulai dari awal yang mana, Bu? Dimulai dari saat ibu mengusirku karena aku memilih menikahi wanita yang kucintai? Atau dimulai dari saat ibu memaksaku menandatangani surat pelepasan warisan ayah? Ibu melakukan itu demi kebaikanmu, Aris. Sela Ibu Rahma cepat. Bukan, Bu. Ibu melakukannya demi kebaikan rekening ibu. Jawab Aris dingin. Ia melangkah turun dari teras, berdiri tepat di hadapan ibunya yang bersimpuh. Ibu tahu, rumah kontrakan ini. Aku tidak pernah benar-benar tinggal di sini karena miskin. Aku tinggal di sini untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa tetap bahagia meski tanpa fasilitas dari ibu. Dan Sarah membuktikannya. Dia mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa. Aris menunjuk ke arah mobil mewah di belakangnya. Hari ini, kami pindah. Bukan ke rumah mewah ibu yang penuh kepalsuan, tapi ke tempat yang kami bangun dengan kejujuran. Dan tentang gedung itu sudah bukan milik ibu lagi sejak ibu memutuskan untuk memasang foto penghinaan itu di pintu depan. Tapi ibu ini ibumu, Aris. Darah dagingmu. Ibu Rahma mencoba memegang kaki Aris. Namun Aris menghindar dengan sopan. Darah daging tidak memberi ibu hak untuk menginjak-injak martabat manusia lain. Apalagi anak sendiri, sahut Aris. Ibu bilang, orang miskin dilarang masuk. Ibu sangat takut pada kemiskinan harta sampai ibu tidak sadar telah menjadi miskin jiwa. Sekarang, ibu benar-benar mendapatkan apa yang ibu tulis. Ibu dilarang masuk ke duniaku, selamanya. Sarah mendekat. Ia meletakkan sebuah tas plastik kecil di depan Ibu Rahma. Ini pakaian ibu yang sempat tertinggal di gudang kantor dulu, dan sedikit uang untuk ibu menyewa kamar kos selama 1 bulan. Gunakan dengan bijak. Mas Aris sudah melunasi utang-utang pribadi ibu yang bersifat mendesak agar ibu tidak dipenjara. Tapi sisanya, ibu harus menghadapinya sendiri. Hanya ini. Ibu Rahma menatap tas plastik itu dengan jijik, lalu menatap Aris. Kau membiarkan ibumu tinggal di kos-kosan sementara kau pergi dengan mobil mewah. Aris masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Aku membiarkan ibu belajar menjadi manusia, Bu. Sesuatu yang gagal ibu lakukan selama 30 tahun ini. Mobil mulai melaju, perlahan meninggalkan gang sempit itu. Debu jalanan beterbangan, menempel pada wajah Ibu Rahma yang kini basah oleh air mata yang benar-benar nyata. Ia memeluk tas plastik pemberian Sarah, satu-satunya harta yang ia miliki sekarang. Saat ia menunduk, ia melihat sebuah kertas kecil terjatuh dari tas plastik itu. Sebuah brosur lowongan kerja untuk posisi customer service di sebuah perusahaan retail kecil, dengan catatan kecil dari Aris. Belajarlah cara melayani dan menghargai orang lain, maka ibu akan mengerti apa itu kekayaan yang sesungguhnya. Ibu Rahma berteriak memanggil nama Aris hingga suaranya habis. Namun yang terdengar hanyalah suara knalpot mobil mewah yang semakin menjauh. Kebenaran itu menghantamnya tepat di ulu hati. Ia telah kehilangan segalanya, dan kali ini, tidak ada lagi uang yang bisa membelinya kembali. Matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat warna jingga yang biasanya tampak indah dari jendela lantai teratas Rahma Tower. Namun, bagi Ibu Rahma, senja kali ini terasa mencekam. Ia berdiri mematung di ujung gang, mendekap tas plastik berisi baju-baju lama dan selebar brosur lowongan kerja. Mobil hitam yang membawa Aris dan Sarah sudah lama menghilang dari pandangan, meninggalkan kesunyian yang memekakan telinga. Dengan sisa tenaga yang ada, Ibu Rahma berjalan menyusuri trotoar menuju alamat kos-kosan yang tertera di nota kecil di dalam tasnya. Setiap langkahnya terasa berat.
Kakinya yang bengkak dan kotor kini mulai perih terkena kerikil tajam. Ia, yang biasanya turun dari mobil mewah langsung disambut karpet merah, kini harus berdesakan dengan buruh pabrik dan pedagang asongan yang pulang kerja. Kos-kosan itu terletak di sebuah lorong gelap di balik pasar tradisional. Bau sampah busuk dan genangan air limbah menyambut indera penciumannya. Ibu Rahma menutup hidungnya dengan jijik. "Cari siapa, Bu?" tanya seorang wanita parubaya dengan daster lusuh yang sedang menggoreng tempe di depan sebuah kamar sempit. Saya mencari kamar nomor 4. Nama saya Rahma," jawabnya dengan suara bergetar. Wanita itu menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, melihat kebaya mahal yang sudah robek dan wajah penuh sisa make-up yang luntur. "Oh, kamar yang sudah dibayar lunas sebulan oleh pria muda itu ya? Ini kuncinya. Kamarnya kecil. Jangan berharap banyak." Ibu Rahma menerima kunci itu dan membuka pintu kamar nomor 4. Begitu pintu terbuka, ia hampir jatuh pingsan. Kamar itu hanya berukuran 2 kali 3 meter. Hanya ada satu kasur tipis tanpa dipan, sebuah lemari plastik yang salah satu pintunya sudah copot, dan sebuah kipas angin kecil yang berdebu. Kamar mandi ada di luar, digunakan bersama dengan penghuni kos lainnya. Ia duduk di tepi kasur yang keras, menatap dinding kamar yang lembab dan penuh noda hitam. Penyesalan mulai merayap seperti racun ke dalam pikirannya. "Bagaimana bisa aku berakhir di sini?" bisiknya pada kegelapan. Ia teringat betapa angkuhnya ia tadi pagi. Ia teringat bagaimana ia memamerkan berliannya di depan kolega, dan bagaimana ia tertawa saat melihat Aris dan Sarah terhenti di depan pintu gedung. Papan pengumuman, "Orang miskin dilarang masuk," yang ia buat dengan penuh rasa bangga kini seolah memantul kembali, menunjuk tepat ke wajahnya. Malam itu, Ibu Rahma tidak bisa tidur. Suara nyamuk yang mendengung dan suhu kamar yang panas membuatnya terus terjaga. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Aris yang menatapnya dengan kekecewaan mendalam. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Aris tidak menghancurkannya karena benci. Aris menghancurkannya untuk menyelamatkan sisa-sisa kemanusiaan di dalam diri ibunya. Keesokan paginya, Ibu Rahma terbangun karena suara bising dari pasar. Perutnya keroncongan. Ia merogoh tas plastiknya dan menemukan saku kecil berisi uang tunai secukupnya untuk makan selama beberapa hari. Ia pun melangkah keluar dengan ragu. Di trotoar depan pasar, ia melihat seorang ibu tua sedang menggendong cucunya sambil berjualan sayur. Ibu itu tampak lelah, namun senyumnya merekah saat seorang pembeli memberikan uang sisa kepadanya. Pemandangan itu membuat Ibu Rahma tertegun. Ia, yang selama ini mengukur kebahagiaan dengan angka di rekening, melihat orang-orang yang ia sebut miskin, ternyata memiliki kekayaan jiwa yang tidak pernah ia miliki. Ia mengambil brosur lowongan kerja dari Aris. Posisi customer service di toko retail. "Aku menjadi pelayan." Ia sempat merasa terhina. Namun, ia kembali melihat ke arah kamar kosnya yang kumuh. Ia tidak punya pilihan. Dengan sisa-sisa harga diri yang tersisa, ia merapikan rambutnya dan mencuci mukanya di kamar mandi umum. Ia berjalan menuju alamat toko tersebut, sebuah minimarket besar di sudut kota. Sepanjang jalan, ia harus menahan malu saat orang-orang melihatnya berjalan kaki. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan manajer toko, seorang pria muda yang usianya mungkin lebih muda dari Aris. "Anda ingin melamar?" Pria itu menaikkan alisnya, melihat penampilan Ibu Rahma yang aneh. "Pengalaman Anda banyak di bidang properti, tapi kenapa sekarang melamar jadi pelayan toko?" Ibu Rahma menelan ludah. Lidahnya yang biasanya tajam menghina orang lain kini harus belajar berkata jujur. Saya sedang belajar memulai hidup dari nol, Pak. Saya ingin bekerja." Manajer itu terdiam sejenak, lalu memberikan sebuah seragam berwarna oranye yang mencolok. "Baiklah, tugas Anda adalah menyapa setiap pelanggan yang masuk, membantu mereka mencari barang, dan yang paling penting, tetaplah tersenyum meskipun pelanggan itu terlihat sulit. Jangan pernah membeda-bedakan orang dari pakaiannya." Ibu Rahma menerima seragam itu dengan tangan gemetar. Saat ia mengenakannya di ruang ganti, ia menatap cermin. Di balik seragam oranye murah itu, ia tidak lagi melihat Nyonya Rahma yang perkasa.
Ia melihat seorang wanita tua yang sedang mencoba memperbaiki hidupnya yang hancur. Hari pertamanya bekerja adalah neraka baginya. Ia harus berdiri selama 8 jam, melayani orang-orang yang dulu mungkin ia anggap sampah. Seorang pelanggan sempat memarahinya karena ia lambat dalam menunjukkan letak sabun mandi. Ibu Rahma hampir meledak dan ingin membentak. Namun ia teringat wajah Aris. Ia menundukkan kepala. "Maaf, Pak. Saya akan lebih cepat." Kalimat itu, permintaan maaf, adalah sesuatu yang belum pernah ia ucapkan secara tulus selama puluhan tahun. Dan anehnya, setelah mengucapkannya, beban di dadanya terasa sedikit lebih ringan. Di trotoar jalan saat jam pulang kerja, ia duduk di bangku taman sambil memakan sebungkus nasi rames murah. Air mata menetes ke nasinya. Ia merindukan Aris. Bukan merindukan uang Aris, tapi merindukan anak laki-laki yang dulu sering memijat kakinya saat ia pulang kerja. Anak laki-laki yang ia usir hanya karena sebuah ego. "Aku sekarang mengerti, Aris," bisiknya sambil menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan. "Orang miskin yang sebenarnya adalah aku, yang baru sadar bagaimana cara menghargai manusia saat aku sudah kehilangan segalanya." Setahun telah berlalu sejak badai besar yang meruntuhkan Rahma Tower dan segala keangkuhan yang menyertainya. Pagi itu, di sebuah rumah bergaya minimalis namun asri di pinggiran kota yang tenang, Sarah sedang menyirami tanaman anggrek di teras rumah. Suasana di sini sangat jauh berbeda dengan kegaduhan pusat kota. Hanya ada suara kicauan burung dan gemericik air mancur kecil di sudut taman. Aris keluar dari pintu utama sambil menggendong seorang bayi mungil yang baru berusia 3 bulan. Wajah Aris tampak jauh lebih segar. Gurat kelelahan yang dulu selalu menghiasi matanya saat masih bekerja di gudang logistik kini telah hilang sepenuhnya. "Dia baru saja tertidur, Sarah," bisik Aris sambil mengecup kening putranya. Sarah tersenyum, meletakkan alat penyiram tanamannya. "Dia sangat mirip denganmu, Mas, terutama ketenangannya." Aris duduk di kursi rotan, menatap halaman rumahnya yang hijau. Kehidupan mereka sekarang adalah kehidupan yang selama ini mereka impikan, sebuah kehidupan yang dibangun di atas kejujuran, tanpa perlu bersembunyi di balik topeng kemiskinan atau pamer kemewahan yang berlebihan. Bisnis Aris melalui AS Capital terus berkembang, namun ia kini lebih banyak mengalokasikan dananya untuk proyek-proyek sosial dan pembangunan perumahan rakyat yang terjangkau. "Mas, hari ini adalah hari ulang tahun Ibu, kan?" tanya Sarah hati-hati. Aris terdiam sejenak. Pandangannya menerawang. "Ya, aku tidak pernah melupakannya. Apakah kita akan pergi menemuinya? Aku dengar dari Pak Handoko, Ibu sudah menunjukkan banyak perubahan." Sarah mendekat, duduk di samping suaminya. Aris mengangguk pelan. Selama setahun ini, meskipun Aris tidak pernah menemui ibunya secara langsung, ia selalu memantau perkembangan Ibu Rahma melalui Pak Handoko. Ia tahu ibunya bekerja keras di minimarket itu. Ia tahu ibunya sekarang tinggal di sebuah kos-kosan yang sedikit lebih layak. Dan ia tahu bahwa ibunya tidak pernah lagi mencoba mencari koneksi lamanya untuk kembali ke dunia properti yang penuh tipu daya. Siang harinya, Aris mengendarai mobilnya menuju minimarket tempat ibunya bekerja. Kali ini, ia tidak menggunakan mobil hitam mewah yang mencolok, melainkan mobil keluarga yang sederhana agar tidak menarik perhatian. Dari kejauhan, melalui kaca transparan minimarket, Aris dan Sarah melihat sosok wanita parubaya dengan seragam oranye yang sudah sedikit pudar warnanya. Wanita itu sedang membantu seorang ibu tua yang membawa banyak barang belanjaan. Ia bahkan menggendong tas belanjaan itu hingga ke pinggir jalan dengan senyuman yang tampak tulus. Bukan senyum palsu yang dulu biasa ia tunjukkan pada para pejabat. Ibu Rahma kembali ke dalam toko dan mulai menyapu lantai. Ia tampak lebih kurus, namun wajahnya terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi beban untuk terlihat kaya atau berkuasa. Aris melangkah masuk ke dalam toko. Denting bel pintu berbunyi. "Selamat datang di..." Kalimat Ibu Rahma terhenti. Sapu di tangannya hampir terjatuh. Matanya membelalak melihat siapa yang berdiri di hadapannya. "Aris? Sarah?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aris menatap ibunya lama. Ada keheningan yang cukup panjang di antara mereka. Ibu Rahma dengan cepat menghapus air matanya dengan ujung seragamnya.
Ia merasa malu berdiri di depan anaknya dengan keadaan seperti ini. Maaf. Maafkan ibu. Nak, jangan lihat ibu seperti ini. Ibu Rahma menunduk, mencoba bersembunyi di balik rak sabun. Ibu, panggil Aris lembut. Ia melangkah mendekat dan memegang bahu ibunya. Kami datang bukan untuk menghina. Kami datang untuk menjemput ibu. Ibu Rahma mendongak. Matanya yang basah menatap Aris dengan tidak percaya. Menjemput? Tidak. Aris. Ibu tidak pantas. Ibu sudah sangat jahat padamu. Pada Sarah. Ibu sudah mengusir kalian. Ibu membuat poster itu. Tangisnya pecah. Ia menutupi wajahnya dengan tangan yang kini tampak kasar karena pekerjaan fisik. Sarah maju dan memeluk mertuanya itu. Ibu, semua itu sudah berlalu. Mas Aris tidak pernah benar-benar membenci ibu. Dia hanya ingin ibu menemukan jalan pulang ke diri ibu yang sebenarnya. Dan hari ini, kami melihat ibu yang baru. Sarah kemudian menunjukkan bayi di dalam gendongannya. Lihat, Bu. Ini cucu ibu. Namanya Alif. Dia ingin bertemu neneknya. Ibu Rahma menyentuh jari mungil bayi itu dengan sangat hati-hati. Seolah takut tangannya yang kasar akan melukai kulit lembut sang cucu. Air mata penyesalan yang ia simpan selama setahun ini tumpah sepenuhnya. Namun kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kelegaan. Terima kasih. Terima kasih sudah memaafkan ibu yang berdosa ini. Bisik Ibu Rahma di tengah tangisnya. Aris membantu ibunya melepas seragam kerjanya untuk terakhir kali. Ia sudah bicara dengan manajer toko dan memberikan apresiasi atas bimbingan yang diberikan kepada ibunya. Saat mereka berjalan keluar dari minimarket menuju mobil, Ibu Rahma menoleh sejenak ke arah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di kejauhan. Dulu, ia merasa memiliki dunia jika berada di puncak gedung itu. Namun sekarang, saat ia berjalan di trotoar sambil menggandeng tangan anak dan menantunya, ia menyadari bahwa dunia yang sesungguhnya ada di sini, di dalam kebersamaan yang tulus dan hati yang sudah bersih dari racun keangkuhan. Mereka membawa Ibu Rahma ke rumah baru mereka. Bukan untuk menjadikannya penguasa lagi, tapi untuk menjadikannya seorang ibu dan nenek yang dicintai. Aris memberikan sebuah paviliun kecil di samping rumah utama agar ibunya tetap memiliki privasi, namun tetap dalam jangkauan kasih sayang mereka. Malam itu, mereka makan malam bersama di meja kayu yang sederhana. Tidak ada sampahnya mahal, tidak ada kolega bisnis yang munafik. Hanya ada suara tawa kecil dan cerita tentang masa depan. Ibu Rahma melihat ke arah pintu rumah yang terbuka lebar. Tidak ada lagi papan pengumuman yang melarang siapapun masuk. Pintu itu terbuka bagi siapa saja yang datang dengan niat baik. Kisah yang dimulai dengan penghinaan di depan pintu kantor mewah itu berakhir dengan pelukan hangat di ambang pintu rumah yang penuh cinta. Aris benar, kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi gedung yang kita miliki, tapi dari seberapa rendah hati kita saat berada di puncaknya. Selesai.